Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang buku ilmu tata negara lengkap untuk SMA, SMEA, SGA dan lain-lain. Jadi buku ini cetakan atau terbit pada sekitar tahun berapa ini, sudah lama ya, sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Jadi buku ini dulu diajarkan di sekolah-sekolah SMA, SMEA dan SGA. SGA itu sekolah guru agama, itu yang memuat tentang memuat tentang dasar-dasar pengetahuan politik dan cara-cara pemerintahan negara. Kita buka ini. Jadi ini pertama kali dicetak itu tahun 1950. Terus terakhir dicetak itu tahun 1955. Isinya tentang pokok-pokok pengertian dan hal ketatanegaraan. Ada yang kedua yaitu hal rakyat dan negara. Yang ketiga hal daerah negara. Bagian keempat yaitu hal organisasi pemerintahan. Terus bagian kelima perhubungan internasional. Sudah selesai sampai 5 bab ya. Jadi bagian pertama ini yaitu pokok-pokok pengertian hal ketatanegaraan, yaitu arti ilmu tata negara. Apakah arti ilmu tata negara itu? Ilmu tata negara ialah suatu ilmu yang membicarakan hal suasana pemerintahan negara dan bahagiaan. Ini mungkin bagian-bagiannya. Soalnya ini masih pakai ejaan lama ya. Bagaimana aturan-aturan perhubungan antara satu negara yang lain serta hak kewajiban rakyat terhadap negara dan sebaliknya antara negara terhadap rakyatnya. Jadi kita lanjut yaitu tentang sejarah timbulnya atau munculnya negara. Ini sudah menjadi sifatnya alam bahwa manusia itu hidup bergaul dengan
kawannya. Dan untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya di tengah-tengah alam yang besar ini, mereka harus bantu-membantu mengadakan persekutuan di antara mereka supaya dapat berjuang melawan alam dan menguasainya. Sebab itu mereka hidup bergerombolan atau sekumpulan, dan masing-masingnya merasa terikat erat dengan gerombolannya. Semua mereka itu bersatu tujuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Oleh karena ikatan persatuan mereka, ditambah pula karena sama bahasa, sama adat istiadat, dan sama kepercayaan, maka dengan perlahan-lahan timbullah perasaan bermasyarakat di kalangan mereka. Lanjut, gerombolan-gerombolan atau sekumpulan manusia ini mula-mula hidupnya dari hasil perburuan, baik di darat dan di air. Sebab itu mereka selalu berpindah-pindah atau nomaden ya. Tetapi karena lama-kelamaan hasil perburuan itu makin lama makin berkurang dan tidak tetap, sehingga kadang-kadang tidak mencukupi kebutuhan mereka lagi. Maka mereka lalu mengusahakan bercocok tanam dan memilih pula tempat-tempat yang baik untuk tempat tinggal. Dengan proses semacam ini, gerombolan-gerombolan manusia yang tadinya hidup mengembara berpindah-pindah dari satu daerah ke lain daerah. Mana tadi? Dari daerah ke lain daerah ini ya. Kini telah menjadi gerombolan yang hidup menetap. Dari yang berpindah-pindah menjadi hidup menetap di suatu daerah. Begitulah dalam bentuk yang sederhana timbul dalam daerah itu satu pergaulan hidup yang dinamakan masyarakat. Tetapi mereka tidak dapat terus hidup aman dengan begitu saja, sebab hidup manusia ini tidak lepas dari bahaya, dan sang manusia harus selalu berjuang mengatasi bahaya itu untuk mempertahankan hak hidupnya. Atau the struggle for life. Bahaya itu bermacam-macam. Ada bahaya yang datangnya dari jenis manusia sendiri. Misalnya selain dari gerombolan itu, tentulah ada lagi gerombolan-gerombolan manusia yang lain. Kalau dalam suatu daerah ada 2-3 gerombolan atau sekumpulan, jadi kalau ada di suatu daerah ada 3 atau lebih gerombolan atau sekumpulan yang hidup, biar kelihatan ya, yang hidup bertetangga, sudah tentu sering pula terjadi permusuhan dan persengketaan. Ada kalanya sebab gerombolan yang satu hendak lebih berkuasa dari yang lain, lalu menyerang gerombolan musuhnya untuk mengalahkannya. Atau karena maksud gerombolan yang satu dihalangi oleh gerombolan yang lain. Begitulah pula ada bahaya yang datangnya dari binatang-binatang buas yang juga mencari mangsa untuk mempertahankan hidupnya, lalu menyerang gerombolan manusia.
Dan ada pula bahaya yang datang dari alam sendiri seperti banjir besar, gempa bumi, dan lain-lainnya. Semua bahaya yang mendesak dari luar itu mengancam keselamatan hidup manusia. Karena itu, tiap-tiap orang haruslah bersatu padu dengan gerombolannya. Sebab dengan bersatu itulah mereka mungkin dapat menghindarkan bahaya itu. Serta dalam gerombolan itu harus ada pula aturan-aturan yang mengatur tata tertib di antara mereka supaya mereka semua dapat satu tindakan keluar dan dapat melawan segala musuh kalau kena serang. Untuk menghadapi persaingan dalam gerombolan ini, mereka membutuhkan adanya satu kepala yang akan memimpin dan mengatur mereka bersama. Dan yang harus diturut segala perintahnya. Karena adanya seseorang yang dijadikan kepala, gerombolan, maka dalam gerombolan tadi timbullah sekarang satu kekuasaan pemerintah, yaitu kekuasaan pemerintahan dari orang yang mereka angkat bersama-sama sebagai apa? Sebagai raja mereka. Tiap-tiap anggota gerombolan tadi lalu merasa dirinya bahwa dia hanyalah rakyat. Mereka semua adalah hamba saja belaka di bawah perintah seorang raja. Keinsafan inilah yang dinamakan perasaan kerakyatan. Dan bila rasa ini sudah ada, masyarakat sederhana tadi telah menjelma menjadi satu negara yang dikepalai oleh seorang raja. Bila raja ini wafat, maka diangkatlah putranya sebagai penggantinya, dan demikianlah seterusnya, berjalan turun-temurun sepanjang zaman. Seperti itu. Atau ini bisa dikatakan Leroy is mort, vive Leroy. Artinya raja mangkat, hiduplah raja. Kita lanjutkan, yaitu apa ini? Syarat berdirinya negara. Jadi pengertian negara adalah merupakan satu pengertian yang majemuk. Sebab itu suatu masyarakat baru dapat dinamakan negara bila telah memenuhi 3 syarat yang merupakan anasirnya. Syarat-syarat itu ialah A. Ada rakyat yang bercita-cita untuk bersatu. B. Ada daerah yang tertentu atau adanya suatu wilayah. C. Ada pemerintahan yang berdaulat. Lanjutannya, adanya rakyat yang sama-sama bercita untuk bersatu dalam satu susunan kenegaraan itu didorong oleh bermacam-macam sebabnya. Ada karena adat istiadatnya, ada pula karena persamaan nasib yang diderita mereka dalam sejarahnya, dan sama cita-cita yang hendak dicapai mereka, sehingga mereka terpaksa harus bersatu untuk mencapai cita-cita yang sama itu, walaupun mereka berlainan bangsa, berlainan bahasa, dan adat istiadatnya. Contohnya negara Swiss, USA atau Amerika, dan lain sebagainya. Ada daerah juga
yang tertentu, artinya negara itu harus meliputi suatu daerah yang tetap dengan mempunyai batas-batas yang terang, baik di darat, di laut, dan di udara. Ada juga pemerintahan yang berdaulat, artinya ada suatu kekuasaan sentral, ada suatu pemerintahan gitu, atau central government yang setiap waktu dapat bertindak ke dalam dan keluar. Sebab itu, kepala pemerintahan harus diberikan alat-alat kekuasaan, misalnya tentara, polisi, dan pamung praja. Pemerintahan berdaulat ke dalam, yaitu pemerintahan itu betul-betul ditaati oleh segenap rakyatnya, sehingga tidak mudah timbul kekacauan atau pemberontakan dalam negara. Kalau terjadi juga kekacauan atau lain-lain keadaan yang mengganggu keamanan dan ketertiban hidup, maka pemerintah itu dapat mematahkan segala anasir-anasir jahat itu dengan menggunakan segala alat-alat kekuasaan yang ada padanya. Dan pemerintahan berdaulat keluar, yaitu pemerintahan itu harus dihormati oleh negara-negara asing dan sanggup pula mempertahankan kemerdekaan negara dan rakyatnya terhadap serangan yang datang dari luar. Untuk keperluan pembelaan kemerdekaan dan kehormatan negara ini, suatu pemerintahan berhak mengerahkan segenap manusia dan benda yang ada di dalam negerinya. Bahkan oleh hukum internasional diakui pula bahwa pemerintahan suatu negara yang lagi berjuang untuk membela kemerdekaannya berhak memanggil segala warga negaranya yang berada di luar negeri sekalipun. Jadi untuk pembelaan suatu kemerdekaan di suatu negara itu berhak memanggil warga negaranya yang berada di luar negeri. Kita lanjut ya teman-teman. Tujuan negara. Manusia hidup perlu bernegara sebab negara itu adalah sebagai alat yang akan digunakannya untuk mencapai cita-citanya. Apakah tujuannya orang mendirikan negara itu? Nih, ada 4 tujuan membuat negara. Yang pertama, untuk mencapai kesempurnaan negara itu sendiri. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan negara dan rakyat. Ketiga, untuk melindungi rakyat. Yang keempat, untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jadi, tujuan orang mendirikan negara itu ada 4 ini. Ada seorang ahli filsafat Leibniz dan Walsh berpendapat bahwa orang mendirikan negara itu maksudnya untuk menyempurnakan negara itu menjadi negara itu besar dan ini apa bacanya ya? Caca. Tetapi ahli filsafat Hartman berpendapat
bahwa kalau tujuan negara itu hanyalah untuk mencapai kebesaran negara itu saja, maka teranglah tujuan itu belum sempurna, sebab antara negara dan rakyatnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kedua-duanya haruslah sejalan. Biarpun negara telah besar dan ada yang tahu nih cara bacanya apa, tapi jika tujuan orang mendirikan negara dalam hakikatnya belum lagi tercapai, tujuan orang mendirikan negara tidak saja buat mencapai kebesaran negara itu sendiri, tetapi juga harus mencapai kebahagiaan hidup bagi rakyatnya. Terus ada lagi, adapun Montesquieu berpendapat bahwa negara itu haruslah dipandang sebagai alat belaka yang dibikin manusia untuk dipergunakannya sendiri buat tempat memperlindungkan dirinya dari segala macam bahaya dan serangan. Seperti orang yang mendirikan rumah sebagai tempatnya berlindung di waktu panas dan dingin. Begitu pula lah orang mendirikan negara agar supaya negara itu dapat memperlindungi atau melindungi diri mereka dari bahaya manusia lainnya, sehingga mereka dapat hidup dengan aman sentosa serta terjamin segala hak miliknya. Kalau ada orang-orang atau gerombolan lain yang hendak merampas harta benda kita atau memperkosa akan hak milik kita, maka negaralah yang akan membela dan melindungi kita dari segala bahaya dan serangan itu dengan mempergunakan segala alat kekuasaan, di antaranya tentara, polisi, dan lain-lain. Seperti halnya orang Tionghoa di zaman purbakala itu membuat tembok besar di sekitar negerinya, atau The Great Wall of China. Bukanlah maksudnya semata-mata asal tembok besar itu sudah berdiri, tapi supaya tembok besar itu dapat dijadikan benteng yang dapat menjaga diri mereka dari serangan musuhnya. Demikianlah negara kita bentuk, bukanlah sebagai tujuan yang terakhir, tetapi hanya jadi alat untuk kita. Dan ahli filsafat Kant yang masyhur itu berpendapat bahwa tujuan negara sebenarnya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam hidupnya di dunia ini. Sebab susunan kenegaraan itu hanyalah salah satu jalan untuk menyusun gerombolan-gerombolan manusia dalam satu organisasi besar, sehingga tenaga manusia yang banyak itu dapat dipusatkan jadi satu tenaga raksasa yang telah tersusun rapi, dan dengan itu mudahlah mencapai segala sesuatu untuk memperoleh kemakmuran rakyat yang berjuta-juta itu. Serta ini pula lah yang menjadi salah satu dasarnya cita-cita San Min-Choo-yi yang dianjurkan oleh Dr. Sun Yat-sen di Tiongkok. Maka inilah yang harusnya menjadi titik tujuan kita menciptakan negara yang harus dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Demikian kita belajar hari ini. Kita lanjut minggu depan tentang sifat-sifat pemerintahan.